Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma amin. Di masa pandemi seperti ini, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau belajar di rumah saja, karena mengingat situasi kondisi yang seperti ini. Oke, di sini saya mau menjelaskan sedikit materi di buku tema 2, subtema 1. Yang pertama adalah udara bersih, yang berjudul tema 2 ini, udara bersih bagi kesehatan. Udara bersih bagi kesehatan artinya apa? Udara itu kalau bersih pasti sehat, kalau kotor pasti tidak sehat. Karena apa? Kalau udaranya itu kotor, itu akan rentan dengan namanya penyakit. Seperti itu ya. Oke, materi yang pertama adalah informasi dalam rumus W plus H. Informasi dalam rumus 5W plus 1H. Hanya apa? Hanya ho. Nah, yang pertama itu adalah kalimat apa atau what. Yang kedua where atau di mana. Yang ketiga when atau kapan. Yang keempat wow, siapa. Yang kelima who. Nah, rumusnya W 1H. Ini ada 6. Jadi yang terakhir adalah yang mana ini? Mengapa. Nah, ini mengapa ini. Oke, yang pertama ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kalimat apa. Apa ini untuk membuat kalimat menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya adalah apa yang kamu lakukan. Nah, itu kan perbuatan. Terus apa nama barang itu menanyakan benda. Terus apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi itu adalah menanyakan keadaan. Itu contohnya. Terus yang kedua, di mana. Di mana untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Jadi kalimat di mana ini menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Contohnya, ada kecelakaan di Ganepo. Nah, di mana itu terjadi? Nah, di mana itu terjadi? Ketika ada yang bertanya, ada kecelakaan ini. Nah, kamu pasti tanya, di mana? Nah, di mana itu adalah pasti menanyakan tempat atau suatu peristiwa. Nah, terus yang ketiga, kapan? Tadi kan di mana itu terjadi. Terus kapan? Nah, kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, tempat kejadian atau suatu peristiwa akan sedang atau dan telah berlangsung. Artinya seperti itu. Kapan kita bisa masuk sekolah lagi. Nah, seperti itu menanyakan waktu. Terus kapan kita bisa bermain lagi. Nah, itu menanyakan waktu. Kapan terjadi kecelakaan itu. Nah, seperti itu. Yang keempat, kalimat mengapa. Mengapa ini digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab. Mengapa itu bisa terjadi. Nah, seperti itu contohnya. Mengapa itu bisa terjadi kecelakaan? Jawabannya pasti karena orang yang ini dengan orang yang itu tidak saling melihat. Jadinya terjadilah kecelakaan antara dua manusia.
Seperti itu ya. Itu contoh mengapa. Terus yang kelima, bagaimana? Bagaimana bisa terjadi? Nah, hampir sama dengan mengapa ini. Tapi ini digunakan tanya menanyakan keadaan. Nah, bagaimana keadaan orangnya? Nah, ya, itu bagaimana kondisi jalannya? Nah, bagaimana kondisi sekolahan kita? Nah, oke ya. Itu kalimat bagaimana. Terus yang keenam, siapa? Digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Subjek itu bisa pelaku, bisa ya. Terus sebuah kejadian atau peristiwa. Siapa orang yang menabrak? Siapa orang yang tertabrak? Siapa yang ada di sekeliling kamu? Siapa yang ada di dekat kamu? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata siapa. Itu ya. Apa tadi itu sudah jelasannya sudah dimengerti ya. Sekarang ke materi berikutnya. Sekarang kita menginjak ke gangguan pernapasan, yaitu halaman 4 dan 5. Gangguan pernapasan pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Ya, ora bernafas berarti bukan makhluk hidup. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bernafas tidak, Pak? Dia bernafas. Nah, menggunakan apa itu? Mungkin menggunakan daun itu menyerap energi matahari. Nah, menggunakan energi. Terus mengeluarkan karbon dioksida atau menghirup. Dia menghirup karbon dioksida dan juga bisa mengeluarkan karbon dioksida. Kalau siang hari menghirup karbon dioksida, kalau malam hari mengeluarkan karbon dioksida. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kalau rindung atau besar ketika siang hari pasti hawanya akan dingin atau sejuk. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan namanya karbon oksigen. Nah, karbon oksigen. Tapi kalau malam kebalikan. Kalau malam itu tumbuh-tumbuhan menghirup oksigen. Jadi kalau malam kalau bisa jangan tidur di bawah pohon. Nah, itu ya. Terus penyakit-penyakit apa saja yang mengganggu pernafasan? Ini contohnya. Ada antraks, ada CDR, ada distemper, ada flu burung, ada korisa, ada penyakit mulut dan kuku. Kalau antraks ini apa itu yang penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis ini bisa menyerang di semua sapi, rata-rata di hewan sapi. Ini ya. Terus juga bisa menular di manusia. Jadi berhati-hati kalau kita berhubungan dengan sapi juga ya, kalau sapinya sehat tidak apa-apa, tapi kalau sapinya sudah ada penyakit antraksnya kalau bisa dihindari. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya CDR atau chronic respiratory atau disease disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini biasanya terjadi kalau kulit kita luka dan tidak langsung dibersihkan, tidak selalu dibersihkan. Akhirnya bisa mengakibatkan infeksi bakteri masuk. Nah, kalau sudah masuk dan berakar di luka itu bisa mengakibatkan putusnya otot saluran otot kita, organ otot kita. Nah, itu di buku tema 1 hubungannya dengan otot. Nah, kalau ototnya sudah terganggu, aliran darahnya pun juga terganggu sehingga mengakibatkan apa itu perusakan
organ tubuh manusia atau organ tubuh hewan. Oke ya. Sekarang distemper terjadi pada hewan anjing, merupakan penyakit menular. Nah, distemper ini kalau anjingnya itu tidak bersih atau terkena penyakit, maka kalian harus berhati-hati. Nah, rata-rata kalau anjing di desa itu kita juga tidak tahu dia bersih atau tidak. Delalah kok demok. Nah, kalau bisa habis pegang anjing harus membersihkan diri. Kalau tangan ya cuci tangan pakai sabun yang sebersih mungkin. Agar apa? Agar bakteri-bakterinya itu bisa mati, dan tidak menimbulkan penyakit. Oke, lanjut lagi. Sekarang adalah flu burung. Nah, ini disebabkan oleh virus. Artinya flu burung ini namanya adalah flu. Itu pasti berakibat di tubuh kita itu seperti demam, kayak wong masuk angin. Ciri-cirinya seperti itu. Panas awake, gorokane kene ya serik. Terus itu juga menimbulkan pernapasan kurang baik. Jadinya pilek. Nah, nggak enak toh nek pilek seperti itu ya toh. Nah, ini bedanya apa sama virus saat ini yang terjadi? Kalau flu burung itu gejalanya bisa langsung cepat diketahui karena hitungannya jam atau waktu. Jadi kalau kita setelah terinfeksi virus flu burung ini, itu dalam hitungan jam langsung gejalanya sudah terlihat. Tapi kalau COVID-19 itu gejalanya setelah 14 hari baru bisa terlihat. Nah, kenapa kok sekarang tidak boleh berkerumun? Karena apa? Kita kan tidak tahu orang di sekitar kita ini ada yang terjangkit virus. Dan delalah kita bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus ini, kita tidak sadar. Tahu-tahu 14 hari kita pingsan. Karena apa? Pernafasan ini terganggu. Kalau tidak segera maksudnya diurusi atau dibawa ke rumah sakit, kalau tidak segera ditolong, nah itu nanti mengakibatkan kematian. Oke ya. Sekarang selanjutnya korisa. Korisa adalah penyakit pernapasan terjadi pada ayam. Nah, ini juga sama, ini juga menular. Nah, ini juga pernapasannya pada ayam. Jadi nek pitik mati yae, mati bukan karena hidup terus dipotong. Itu mungkin kemungkinan besar mati karena ini. Nah, enak toh cah itu pitik kok gering. Nah, kalau orang Jawa dulu nyarani pitik gering, akhirnya mati terus digoreng. Nah, itu mungkin itu juga bisa mengakibatkan sebuah penyakit di tubuh kita nanti, gitu ya. Nah, terus lanjut lagi, penyakit mulut dan kuku atau PKM. Virus rhinovirus. Nah, biasanya ini menularnya melalui air liur kita. Terus kalau makanan ya kuku kita ini makannya kuku ini kalau panjang-panjang dikit terus ada hitam-hitamnya, itu adalah terjangkit bakteri. Itu ada bakterinya. Jadi sering-seringlah membersihkan kuku. Kenapa? Lolalaline. Nah, namanya juga manusia. Kalian makan dengan menggunakan tangan. Di istilahnya dipuluk. Nah, ngene basa Jawane dipuluk ngene. Seperti ini. Dimaem. Terus kalian lupa kalau kukunya ini belum dipotong. Banyak bakterinya di dalamnya. Akhirnya
makanan kalian itu bercampur bakteri. Nah, jadi bisa menimbulkan sebuah penyakit. Nah, udah ya, itu penjelasan sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat, dan ingat selalu jaga kesehatan. Kemanapun bepergian jangan lupa selalu pakai masker agar tidak terinfeksi COVID-19. Hindari kerumunan, terus tetap semangat belajar, jangan menyerah walaupun cuma belajar di rumah. Ingat, bukunya LKS, semua LKS yang kalian bawa di rumah itu dibaca, karena membaca adalah kunci pengetahuan. Jadi sering-sering membaca kalian akan bisa mengetahui atau bisa paham, bisa tahu. Nah, sering-sering membaca ya di rumah. Yang kurang bisa membaca, belajar membaca. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.